Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para ibu, bapak, guru sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengecek responden ataupun peserta ujian yang mengikuti ujian tersebut, ya. Masih seputaran tentang Google Form. Video ini merupakan tindak lanjut daripada video sebelumnya yang membahas tentang bagaimana caranya untuk membatasi ataupun memberikan limit waktu terhadap ujian tersebut. Berikut untuk sharing tentang URL ataupun link kepada para peserta ujian. Selanjutnya, untuk di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk melihat responden ataupun seberapa banyak peserta ujian yang mengikuti ujian online. Pertama-tama tetap masuk kepada Google Form. Nah, di sini kita akan membuka mata ujian yang telah kita share kepada anak-anak ataupun peserta ujian. Misalkan di sini saya menggunakan USBK SMP Islam Bina Insan Mandiri Bahasa Indonesia. Nah, setelah terbuka form soal ujian untuk para peserta ujian, di sini ada pertanyaan dan juga ada respon. Nah, untuk mengetahuinya, kita mengklik respons yang terdapat angka 60 ini yang menandakan ada 60 responden ataupun ada 60 orang yang mengirimkan dari pekerjaan dalam pengisian soal di format ini. Kita klik dulu respondennya. Nah, di sini 60 tanggapan, ya, 60 respons. 60 respon ini ditandai dari berapa banyak orang yang mengirimkan terhadap soal yang mereka kerjakan. Namun, bukan berarti ini merupakan sebuah jumlah siswa ataupun peserta. Misalkan 60 tanggapan bukan berarti juga 60 orang yang mengerjakan, dikarenakan kemarin men-setting dalam sistem kuisnya itu tidak memintakan email. Kalau kita ingin menjumlahkan respondennya sama dengan jumlah pesertanya, berarti kita harus mengumpulkan email. Dengan format langsung mengeluarkan nilai, yang berartikan para peserta ujian dapat mengirimkan beberapa kali respon ataupun beberapa kali mengirimkan hasil ujiannya. Namun jangan dijadikan sebuah kegalauan bagi para guru. Bagaimana kalau misalkan ada peserta yang 2 kali mengirim? Nah, di sini akan terpantau semuanya. Jadi kita akan mengambil sebuah kebijakan pada nilai hasil ujian peserta yang mengirimkan 2 kali responnya. Itu kita akan mengambil kebijakan tergantung daripada kebijakan Bapak Ibu guru sekalian. Karena kan bisa saja bagi satu orang peserta yang mengirimkan 2 kali respon itu dengan respon pertama bernilai 50 dan respon kedua itu 90. Maka kebijakan yang kita ambil itu apakah yang 50 ataupun yang 90. Tentunya ada beberapa hal faktor mengapa anak tersebut memiliki nilai 90. Nah, di sini kita udah masuk di menu respon. Di menu respon ini terdapat pertama ada wawasan. Oke, sebelum di sana di atasnya, di sini ada ringkasan, ada pertanyaan dan individual. Maksudnya ini ringkasan dari keseluruhan pertanyaan yang telah kita buat. Berikut jawaban yang mereka kirimkan. Maksud mereka itu peserta ujian ataupun responden yang lainnya. Yang selanjutnya ada pertanyaan. Pilihan pertanyaan ini kita melihat responden tergantung dari apa pertanyaannya. Seperti halnya di sini, kita kemarin membuat pertanyaan yang pertama itu nama. Nah, di sini muncul pernama.
Nah, ini per pertanyaan. Kemarin kita membuat nama, kelas, token, dan sebagainya. Apabila kita ingin melihat siapa saja yang mengikuti ujian ini, kita klik nama, ya, per nama. Nah, di sini akan muncul dari semua peserta ujian yang mengikuti ujian tersebut ataupun yang mengirimkan respon. Di sini contohnya ada Siti Jenab. Nah, di sini juga kita akan bisa memantau ataupun melihat berapa banyak mereka memberikan responden ataupun mengirimkan hasil ujiannya. Seperti halkannya ini Siti Jenab dengan 3 tanggapan, berarti 3 kali mengirimkan dengan mungkin tenggat waktu yang berbeda. Dan juga ada Humaini di Fantara 2 tanggapan, Hilpi 1 tanggapan, dan masih banyak yang lainnya juga memiliki nama berikut tanggapan yang mereka kirim. Selanjutnya, kita juga bisa melihat berdasarkan pertanyaan yang lain. Seperti halnya kita ingin melihat dari per kelas, kita juga bisa melihat kelas dengan kelas 9B sebanyak 23 tanggapan. Ada kemungkinan dari total jumlah 60 tanggapan, ada 23 tanggapan. Baik itu bisa saja 23 orang yang mengikuti ujian di kelas 9B. Ada juga bisa kurang daripada 23 tanggapan, dikarenakan kemungkinan ada yang double mengirimkannya. Ada 9C dan 9A, 21 dan 16. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk melihat perorangan? Nah, perorangan itu dilihat daripada individual. Pilihan individual ini kita akan melihat respon berdasarkan individual ataupun perseorangan, per nama gitu kan. Yang pertama, nah ini tanggapan yang pertama di sini kita geser ke bawah, ada nama Umi Fadilah. Di sini akan menyeluruh berikut kelas, token, terus dalam pengerjaannya nomor 1 memilih apa sampai selesai. Lalu bagaimana dengan nilai? Nah, di sini juga akan terlihat nilai daripada peserta ujian dari ringkasan ataupun dari respon ya, dari respon individual. Nah, yang berusaha ini yang pertama Umi Fadilah dengan memiliki 30 dari 100 poin, berarti mendapatkan nilai 30. Maka dari itu, peserta tersebut kemungkinan masuk ke ranah remedial. Seperti hal selanjutnya, pada ringkasan, kembali kepada awal, kepada ringkasan kita bisa melihat berbagai macam grafik pengisian ataupun pengiriman dari responden. Seperti kan di sini ada wawasan ataupun pengetahuan peserta ujian dapat kita lihat. Dilihat daripada rata-rata dari total 60 respon memiliki rata-rata 59,9 per 100 poin. Nah, nilainya 59,9. Dengan mediannya 64 nilai penengahnya. Dengan rentang di antara 20 sampai 82 poin. Nah, berarti di sini di dalam bahasa Indonesia memiliki nilai terkecil 20 dan nilai terbesar 82. Selanjutnya, pertanyaan yang sering terlewatkan di sini. Nah, pertanyaan yang sering terlewatkan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan bukan dilewati ya, dikarenakan sistem settingnya kemarin menggunakan wajib diisi sehingga anak-anak tidak bisa melewatkan 1 poin dari soal tersebut. Maksudnya di sini
pertanyaan yang sering dilewatkan itu merupakan jawaban yang sering dijawab salah dibanding dengan benar. Seperti halnya di sini nomor 1 ada 13 orang yang menjawab benar dan sisanya menjawab dengan salah. Dalam artian materi-materi yang terdapat pada nomor-nomor ini mungkin membuat para peserta didik bingung ataupun belum paham ataupun dalam segi pemahaman wawasannya belum sampai. Nah, kita bisa mengecek semuanya. Di sini nama juga ada. Hanya saja di sini di ringkasan nama saja. Berbeda dengan seperti tadi di pilihan pertanyaan di sini, menu pertanyaan, bernama itu berikut dengan tanggapannya. Kelas dan juga sebagainya. Di sini kita melihat rentangnya. Oke, dicukupkan sekian. Mungkin mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat bagi para ibu bapak guru yang melaksanakan ujian. Selanjutnya untuk video yang akan datang kita akan membahas bagaimana cara mengelola nilai dan kita diambil menggunakan format Excel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.